Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, sore hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema kuat dalam doa. Kuat dalam doa. Ketika kita berdoa, pertama kita belajar untuk percaya, berdoa dengan sikap percaya. Yang kedua, berdoa dengan sikap penyerahan diri. Dan ketiga, berdoa dengan sikap penuh perjuangan. Dalam doa juga perlu berjuang. Pertama, kita melihat bagaimana murid-murid datang kepada Yesus. Mereka melihat Yesus berdoa dan kepengin belajar berdoa dari Yesus. Indah sekali bagaimana murid-murid melihat Yesus hidup dengan kekuatan doa. Anak-anak Anda pernah datang gak kepada Anda tanya, "Ma, ajarin aku berdoa. Pa, ajarin aku berdoa." Pernah gak? Jangan-jangan itu karena Anda gak pernah berdoa ya. Jadi anak-anak gak lihat Anda berdoa. Atau walaupun berdoa tapi hidupnya takut terus. Hidupnya marah-marah terus. Jadi ini mama nih berdoa tapi gak ada efeknya ya. Marah terus ya. Papa ini berdoa tapi gak memberi contoh yang baik. Tapi puji Tuhan, Yesus yang berdoa dilihat oleh murid-muridnya. Bagaimana dia menjalani hidup dengan sangat baik. Menjalani hidup dengan penuh kasih. Dan Yesus, ketika Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa, yang diajarkan kepada muridnya adalah memanggil Allah sebagai Bapa. Makanya setiap hari kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Bapa. Betapa indahnya kita bisa memanggil Allah Bapa. Jadi Allah itu begitu dekat sama kita. Maka kita datang kepada Bapa dengan sikap yang penuh percaya. Percaya akan apa? Percaya bahwa Bapa ini mengasihi kita. Percaya bahwa Bapa selalu mau memberikan yang terbaik buat kita. Percaya bahwa Bapa selalu mengetahui yang terbaik buat kita. Maka Yesus katakan, Bapak mana yang kalau anaknya itu minta apa tadi? Minta telur lalu dikasih kalajengking? Gak ada. Bapak mana yang memberikan anaknya seekor ular kalau anaknya minta ikan? Gak ada. Selalu Bapak memberikan yang terbaik buat kita. Sama seperti Bapa kita yang berjuang buat kita, kerja keras buat kita, melindungi kita. Kita bersyukur karena Bapa kita baik. Tapi lebih bersyukur lagi karena kita punya Bapa di surga, Sang Pencipta, Sang Penguasa yang mencintai kita. Dan ini karena Yesus sudah menjadi saudara kita. Yesus sudah menjadi sahabat kita. Maka Yesus ajak kita semua untuk panggil Bapaknya juga Bapa kita, Bapa kami yang ada di surga. Puji Tuhan, Allah kita luar biasa. Puji Tuhan, kita punya Yesus yang selalu mengajak kita untuk percaya kepada Bapa di surga. Dan kita harus menyerahkan hidup kita kepada penyelenggaraan Bapa, menyerahkan. Maka ketika kita doa Bapa kami, kita katakan apa? Terjadilah kehendakmu, terjadilah kehendakmu. Dan kita memuliakan Bapa. Ini artinya saat kita memuliakan Bapa, Bapa adalah yang nomor satu dalam hidup kita. Bapa adalah yang selalu kita cari dalam hidup kita. Bapa ini adalah yang kita senangkan hatinya. Kalau kita mau nyenengin hati seseorang, hati siapa yang kita buat seneng?
hati Bapa. Selalu. Jadi kita selalu tanya, apa yang menyenangkan Bapa di surga? Apa yang menyenangkan Bapa di surga? Kalau kehendaknya terjadi dalam hidup kita. Pertanyaan, Anda mau supaya kehendak Anda yang terjadi atau kehendak Tuhan yang terjadi? Berani gak selalu berdoa? Terjadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berani gak? Diem aja. Kelihatannya masih ragu bahwa Bapa mencintai Anda dan mengetahui yang terbaik buat Anda. Kalau anak Anda minta ular, kasih ular gak? Gak kasih ular, kasihnya ikan. Kalau anak Anda minta kalajengking sama Anda, kasih kalajengking gak? Gak kasih kalajengking, kasihnya telur, ya. Artinya apa? Sering kali dalam hidup kita nggak mengerti apa yang kita minta. Kita nggak tahu bahwa sebetulnya yang kita minta itu berbahaya buat kita. Yang kita minta ini belum waktunya untuk kita minta. Kalau anak Anda umur 5 tahun, "Pa, aku mau nyetir mobil ya, kasih izin nggak?" Nggak kasih izin. Umur 5 tahun, "Pa, aku mau setir motor ya, kasih izin?" Nggak kasih izin. Karena apa? Bahaya. Kita orang tua tahu apa yang bahaya buat anak kita, apa yang baik buat anak kita. Sama dengan Bapa di surga. Makanya kita juga harus selalu berdoa, terjadilah kehendak-Mu. Supaya sungguh-sungguh kehendak Tuhan sendiri yang terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan yang paling tahu apa yang paling baik buat kita. Dan segala sesuatu itu ada waktunya. Kalau anak kita minta, "Pa, aku mau setir mobil." Tahun pertama kali minta nggak dikasih. Nanti tunggu sampai umur 6, 7, 8, 10, tiap tahun minta. Tapi nggak pernah dikasih. Sampai udah cukup umur, baru dikasih hadiah mobil. Puji Tuhan, kalau dikasih hadiah mobil, dikasih hadiah motor. Bukan hanya boleh, tapi karena sudah siap, sudah waktunya, sudah bisa, sudah boleh, ada kesempatannya. Tuhan kasih. Maka dalam doa juga begitu. Doa harus terus berjuang. Gak boleh kehilangan pengharapan. Gak boleh putus asa. Ada waktunya untuk segala sesuatu terjadi. Jadi, kalau doa kita belum dikabulkan, doa terus. Kalau ini baik buat kita, ada waktunya dikabulkan. Kalau nggak baik buat kita, nggak dikabulkan. Puji Tuhan, karena Tuhan melindungi kita. Ya, maka dalam Injil sore ini kita juga dengar Tuhan bilang selalu minta, selalu minta. Nggak apa-apa minta sama Tuhan. Karena kadang-kadang kita nggak tahu mana yang baik, mana yang enggak. Tapi kita percaya kepada Tuhan. Seperti seorang anak yang minta tolong kepada bapaknya, kepada ibunya. Anda seneng gak kalau dimintain tolong? Seneng. Kenapa? Karena ini tanda bahwa anak Anda percaya kepada Anda. Anak Anda berserah kepada Anda. Anak Anda bergantung kepada Anda. Anda berarti buat anak Anda. Maka kita juga minta kepada Tuhan. Soal dikasih atau enggak, itu soal lain. Soal kapan dikasih, itu juga soal lain. Tetapi, sepanjang kita percaya bahwa ini baik buat kita, minta terus kepada Tuhan. Push. Pray until something good happen. Pray until something good happen. Push.
Jangan pernah kehilangan pengharapan. Jangan pernah putus asa. Ya, belajar dari bacaan pertama di mana kita mendengar kisah dari Abraham yang minta kepada Tuhan sampai berapa kali? Supaya kotaknya nggak dibakar, berapa kali tadi mintanya? Sempat ngitung nggak? 6 kali. Abraham minta, kalau 50 orang baik dibakar gak? Turun lagi 45, turun lagi 40, turun lagi 30, turun lagi 20, turun lagi 10. Abraham berani minta. Ini adalah bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Ini adalah bentuk perjuangan. Karena Bapa mencintai kita, kita percaya, kita berjuang. Ada saatnya di mana doa kita gak dikabulkan. Sekali lagi bukan karena Tuhan gak sayang sama kita, tapi karena Tuhan punya yang lebih baik rencananya buat kita. Dan ada waktunya buat kita. Santa Monica berdoa buat Santo Agustinus. Bukan hanya 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun supaya anaknya jadi baik, tapi belasan tahun. Efeknya apa dari doa Santa Monica? Anaknya jadi santo. Santa Monica juga jadi santa. Mungkin kalau doanya Santa Monica langsung dikabulkan, Tuhan buat anakku jadi suci. 1 bulan anaknya jadi baik. Habis itu Santa Monica bisa lupa berdoa. Tapi karena doa 1 bulan gak dikabulin, 1 tahun gak dikabulin, doa terus. Makanya Santa Monica jadi seorang pendoa. Karena apa? Karena anaknya gak bertobat-bertobat. Karena ada masalah. Justru karena ada masalah, Santa Monica jadi rajin berdoa. Dan justru karena ada masalah, Santa Monica jadi dekat sama Tuhan. Justru karena ada masalah, Monica jadi santa. Bagaimana dengan kita? Selalu minta sama Tuhan. Buat Tuhan gak ada yang gak mungkin. Buat Tuhan gak ada yang terlambat. Tuhan selalu mencintai kita. Minta, maka kita akan diberi. Dan Tuhan tahu mana yang terbaik buat kita. Amin.